Assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam dimanapun kalian berada. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang e-learning, perpustakaan, mohon maaf tadi baterainya habis jadi saya ngecas dulu. Jadi sini saya akan membahas tentang e-learning, penjelasan mengenai perpustakaan dengan penjelasan normalisasi. Di sini saya sudah membuat 5 tabel yang berisikan beberapa kolom ya. Dari tabel buku itu ada ID buku sebagai primary key-nya, kemudian ada judul buku, penulis, penerbit. Kemudian ada staff, yaitu ada ID staff sebagai primary key-nya, kemudian ada nama staff. Kemudian ada member. Di sini ada ID member sebagai primary key dan juga kolom nama member, nomor telepon, alamat, dan terakhir ada tabel kode pos, yaitu ada kolom primary keys, yaitu ID kode pos, dia tipe data integer ya. Semua primary key yang ada di tabel itu saya menggunakan integer tipe datanya. Kemudian yang di kode pos ini ada kolom terakhir yaitu nomor kode posnya. Nah, di sini juga ada tabel peminjaman dengan primary key sebagai ID peminjaman. Kemudian ada 3 kolom lagi yaitu tanggal pinjam, tanggal kembali, dan status. Sisanya ini tuh apa yang 3 ini? Yang 3 ini didapati dari tabel yang direlasikan, yaitu tabel buku, staff, dan member. Jadi di sini relasi antara buku dengan peminjam itu adalah one to many. Karena satu buku bisa dipinjam oleh banyak peminjaman. Kemudian ada tabel staff dengan tabel peminjaman. Di sini juga menggunakan relasi one to many karena satu staff bisa membuat banyak peminjaman ya. Kemudian yang terakhir relasi antara member dengan peminjaman yaitu sama one to many juga karena satu member atau satu anggota bisa banyak meminjam buku atau melakukan peminjaman. Kemudian pada tabel kode pos dengan member itu sama dengan one to many juga. Nah, jadi satu kode pos itu bisa dipakai oleh banyak member atau banyak anggota dari alamat gitu. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan dari sisi sini saya sudah membuat contoh tabelnya ya. Jadi pada tabel first normal form itu kan dia menghilangkan data redundan dan memastikan semua atribut memiliki nilai atomik atau tidak dibagi-bagi lagi. Nah, untuk di sini contohnya itu sudah saya buat ya. Jadi setiap atribut hanya memiliki satu nilai. Yang tadinya misalkan penulisnya itu ada satu kolom itu ada 3 penulis, jadi dia dipecah. Nah, jadi dipecah lagi. Jadi mereka, si penulis itu punya kolomnya masing-masing. Itu setelah menerapkan first normal form. Dan untuk second normal form, saya mengambil dari tabel peminjaman. Jadi di tabel peminjaman itu dia sebentar ya. Oh ya, dia memisahkan data yang bergantung hanya pada satu bagian dari kunci gabungan ke tabel yang terpisah. Nah, dia itu jadi
Di sini di ID peminjaman itu bisa berelasi ya dengan buku. Jadi si atribut judul buku dari judul hanya bergantung pada buku ID. Nah, jadi si tabel buku ini untuk masuk ke peminjaman dia hanya bergantung pada ID bukunya saja. Untuk memastikan data tidak bergantung pada sebagian kunci gabungan, dia itu berguna untuk menghindari duplikasi data. Itu ketika sudah menggunakan second normal form. Dan untuk yang terakhir yaitu kalau misalkan third normal form saya menggunakannya di tabel anggota ya. Nah, jadi tidak ada ketergantungan transitif atau atribut non-kunci tidak bergantung pada atribut non-kunci lainnya. Ini misalkan ini kunci, non-kuncinya itu ini. Jadi, tabel anggota yang menyimpan alamat dan kode pos ini, jika kode pos sebenarnya bisa ditentukan langsung dari alamat, maka terjadi ketergantungan transitif. Maka dari itu, saya memindahkan atribut kode pos dengan tabel yang terpisah. Nah, misalkan dari sini, jadi kode pos itu bisa bergantung juga dengan tabel anggota yang memiliki alamat. Jadi menghilangkan redundansi yang diakibatkan oleh ketergantungan transitif dan memastikan tabel lebih efisien. Jadi kode posnya ini sebenarnya bisa masuk ke dalam alamat juga, karena di alamat itu kan pasti sudah ada kode pos ya. Nah, supaya dia tidak ketergantungan transitif, maka dipisah. Dan kode pos jadi bergantung kepada alamat. Nah, untuk kesimpulannya, proses normalisasi ini dapat memastikan bahwa sistem perpustakaan yang saya buat ini memiliki database yang terstruktur dan juga mudah diperbarui, dan yang pasti dapat menghindari masalah redundansi serta anomali data. Mungkin sekian, itu saja penjelasan yang saya bawakan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. See you next time di next video. Terima kasih.